Jiwa lu Gus Dur. Pilihlah pintumu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di channel Ade Nugraha. Ya. Ini merupakan video kedua dari saya. Kenapa sih saya membuat video ini ya? Karena saya ingin teman-teman di sana bisa termotivasi ya kan, dan saya juga ingin melatih pembicaraan saya ya, supaya saya tidak terlalu kaku juga, supaya saya terlalu nantinya menjadi biasa dalam menghadapi kamera ya, seperti ini ya, ngobrol apa aja ya kan, bebas kan. Oke. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman saya ya. Salah satu pengalaman saya itu mengenai usaha fotokopi ya. Ketika ada yang datang ke sini, "Mang, mau fotokopi." Saya akan bingung, kopinya mana? Meskipun usaha saya belum besar, setidaknya ya usaha saya masih kecil gitu kan. Punya keinginan untuk maju. Gitu. Oke, ada beberapa pengalaman yang ingin saya share kepada teman-teman. Share ya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Bagikan jika channel ini bermanfaat, dan bagikan pula jika channel ini tidak bermanfaat. Oke. Bagaimana sih perjalanan saya sampai punya usaha fotokopi? Ya. Oke. Yang pertama, ini perjalanan masa kuliah ya kan. Saya kuliah di salah satu perguruan luar negeri ya. Di luar negeri bro ya, swasta. Ya, meskipun saya berkuliah di luar negeri, tapi saya kuliah di swasta juga gitu. Oke. Awalnya sih saya semester 1, semester 2 itu biasalah jadi mahasiswa yang kupu-kupu ya. Kuliah cupu ya. Nah, kalau orang lain udah mulai berpikiran masalah kegiatan-kegiatan ya, saya belum gitu. Nah, ketika mulai masuk ke tingkat 3 ya kan. Nah, itu udah terpikir nih, kita kalau udah beres kuliah mau kemana, mau ngapain ya. Sehingga pada akhirnya ya, saya membentuklah itu sama teman-teman ya, kumpulan orang-orang yang galau ya kan. Tuh, dengan salah satu nama komunitasnya itu ialah komunitas Tit ya kan. Bagi yang penasaran, nanti saya akan bahas mengenai komunitas-komunitas itu ya kan, bersama teman-teman saya ya. Nah, awalnya saya hanya ikut diskusi-diskusi bersama salah satu dosen ya, dosen senior saya itu. Dan nanti saya akan bicara juga tentang masalah-masalah bagaimana sih saya ketemu dosen saya yang aktivis itu ya kan, sampai saya bisa pergi ke Jakarta ya, upacara penurunan bendera di Monas ya, itu ya, nanti saya akan share, pokoknya akan bedah di video-video selanjutnya. Nah, untuk kali ini saya akan fokus ke dalam masalah bagaimana sih saya membuka fotokopi gitu kan. Kok bisa sih, awalnya dari mana ya kan? Apakah saya nggak bisa? Ya pasti kalian pun bisa ya kan, nggak ada yang nggak bisa gitu. Nah, awalnya saya itu pas semester 3 itu mulai bingung nih, ngapain gitu kan. Kita mau sekolah ya, kita mau jadi PNS itu ya, namanya PNS, pegawai negeri sipil ya, kita diatur oleh negara gitu kan. Kemudian ketika kita daftar pun, siapa yang menentukannya? Negara. Berarti secara tidak langsung kita itu ditentukan oleh orang lain ya kan. Dan saya nggak mau itu semua gitu kan. Ya, itu merupakan salah satu idealis saya gitu kan, dan idealis teman-teman. Maka dari itu saya membuatlah salah satu komunitas. Dalam komunitas itu saya sering berdiskusi ya kan. Berdiskusi ya, dari mulai pulang ngampus ya jam 1, kadang jam 2 ya. Kemudian kita diskusi sampai larut malam, jam 3 baru balik gitu. Keseringan sampai saya pulang ke rumah kakak, keseringan nantinya saya nginep di sekre ya kan, sampai sebulan nantinya gitu kan. Kenapa ya? Karena ketika saya pulang ke rumah kakak, takutnya yang ganggu juga gitu kan. Jadi saya pulanglah ke sekre gitu kan, bersama siapa? Sendiri. Orang lain punya kosan, saya nggak punya kosan gitu. Sebelumnya ya, meskipun pada akhirnya saya ngekos. Malu ya di sekre mulu. Ya. Kemudian ketika saya berdiskusi ya, saya semakin terpengaruh tuh dengan yang namanya dunia-dunia pergerakan, dunia-dunia literasi, dunia-dunia media ya kan. Apalagi salah satu dosen saya itu ialah dosen sejarah juga. Ketika
beliau memaparkan materi tentang pentingnya surat kabar di dalam kemerdekaan Indonesia, ya menurut saya masa kini pun saya merasa sangat penting juga, ya kan, di dalam salah satu pergerakan, karena salah satu tugas dari mahasiswa itu ialah agen opceng, ya, itu ialah agen perubahan. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa oh ya, namanya surat kabar sampai sekarang pun itu masih bisa digunakan, ya kan. Nah, itu kenapa ya, karena banyak sekali ataupun ada sebagian dari mahasiswa yang masih menggandrungi, yang masih antusias terhadap surat-surat kabar dunia literasi, dunia tulis menulis, ya kan, dunia kertas, ya gitu. Nah, kemudian keseringan saya mengikuti diskusi-diskusi, ya kan, itu bukannya semakin saya merasa nyaman, ya kan, tetapi saya merasa nggak nyaman tuh, nggak bisa tidur, ya. Kenapa? Ya karena semakin banyak diskusi, semakin banyak masukan, semakin banyak pemikiran, ya kan, olah pikir, akhirnya ya kita sendiri merasa segala itu merasa bahwa ini harus ada perubahan nih, gitu kan, baik di tingkat mahasiswa ataupun di tingkat dosen. Nah, kebetulan pada saat itu sedang ada pergantian rektor, ya kan, dan itu ada beberapa bulan lagi pergantian rektor, tapi isu-isu sudah mulai dilontarkan, gitu kan. Nah, kemudian beberapa mahasiswa sudah terpengaruh dan menjadi dua kubu, ya, karena pasangan calon rektor itu ada dua, dan saya menjadi yang ketiga, ya kan, kubu yang ketiga. Ya, saya melihat dari perjalanan Soekarno ketika mereka ketika dunia itu seolah-olah terbagi menjadi dua blok, blok barat dan blok timur. Ya, saya memilih untuk menjadi Soekarno yang mendirikan negara non-blok, ya. Jadi ketika pada saatnya itu mereka mulai mengancarkan isu-isu, ya kan, lewat lewat demo-demo, saya menyebarkan berbagai pamflet-pamflet, ya kan, meskipun ya dapat dikatakan pamflet-pamflet itu merupakan perlawanan yang perlawanan yang nggak ada apa-apanya, gitu kan. Tapi setidaknya saya sudah melakukan perjalanan itu. Nah, meskipun saya pergi malam-malam, gitu kan, untuk menyebarkan pamflet itu, saya tempel, ya kan, di berbagai sudut, kemudian saya sebarkan di berbagai kelas. 15 menit kemudian hilang, ya kan? Kayak kasus korupsi, ya kan. Berapa kemudian hilang, ya. Nah, dari sanalah saya lebih terpikir lagi bahwa ternyata, wah, ini saya kalau harus memberikan surat-surat kabar itu sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, ya kan. Menggunakan mesin printer itu membutuhkan biaya sangat besar, karena satu cetakan aja itu membutuhkan sekitar Rp1.000 bolak-balik, ya kan, surat kabarnya itu baru satu lembar aja, buletin satu lembar. Maka ketika saya berpikir, oh ini bisa nih nantinya difotokopi. Namun ketika nanti saya bisa memotokopi, gitu kan, nah pasti saya mengeluarkan biaya juga, gitu kan. Dan akhirnya saya berpikirlah untuk menjadi mempunyai mesin sendiri, ya, alat produksi sendiri. Ya, berawal dari mesin-mesin printer kecil, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, beberapa alasan yang ketiga ialah karena banyaknya tugas mata kuliah, ya kan. Banyak tugas mata kuliah, ya, di perkuliahan, sehingga akhirnya Sehingga akhirnya banyak juga, ya, orang-orang yang keteteran. Kenapa tuh, ya kan, keteteran? Karena ternyata banyak orang-orang yang kuliah di tempat saya itu banyak orang-orang karyawan. Orang-orang karyawan, namanya juga orang-orang karyawan, membawa mata kuliah ataupun jadwal kuliah di karyawan itu untuk mengisi ataupun untuk menghindari bentrok dengan pekerjaannya sehari-hari. Ada yang ngajar, ada yang di dinas, dan lain sebagainya, gitu kan. Itu untuk apa, ya, entahlah, gitu kan. Nah, saya datang tuh sebagai salah satu belagu menjadi salah satu seorang yang solutif, yang ingin memecahkan permasalahan itu. Kenapa? Karena kasihan, udah mereka kerja, kemudian mereka harus buat makalah juga, gitu kan. Ya, saya ngerasa mereka itu ya hebat lah, gitu kan, di samping bekerja mereka harus kuliah juga, gitu. Nah, dan akhirnya apa? Dan akhirnya saya membukalah jasa untuk pembuatan makalah, ya. Tapi ini untuk teman-teman tolong jangan ditiru, ya. Kenapa? Ya karena sebenarnya saya sadar, ya, ketika saya membuatkan makalah orang lain dan saya itu secara tidak langsung membodohi orang lain. Kenapa? Karena orang lain yang seharusnya belajar, malah kita yang pinter, gitu kan.
Jadi pinternya hanya buat kita, sementara orang lain ya cuma dapat makalah kayak gini, udah gitu. Gitu. Nah dari sanalah saya lebih berpikir lagi, akhirnya saya membelilah ya yang namanya printer ya. Oke. Nah, kemudian setelah beres kuliah, sebelum sidang saya dihadapkan pilihan untuk mengajar. Ya. Itu yang selanjutnya. Itu sekitar seminggu sebelum kuliah, saya itu dihadapkan dalam salah satu pilihan, ya, dalam dua pilihan mengajar. Ya. Di yang satu itu, salah satu sekolah Bonafit di Ciamis, dan satu lagi yang saya itu nggak tahu ya, sekolahnya itu kok nggak kedenger. Tempatnya itu ternyata dekat dengan rumah orang tua saya. Pada saat itu saya hanya berpikir, udahlah, ya kan. Yang penting saya dekat dengan orang tua, kasihan orang tua juga gitu kan. Kakak saya juga kan kerjanya jauh juga ya. Kalau nggak saya, mau siapa lagi tuh yang itu orang tua ya, yang dekat sama orang tua ketika orang tua butuh gitu kan. Sebenarnya kita yang butuh, bukan orang tua itu. Dan akhirnya saya milih lah yang dekat dengan rumah saya gitu kan. Lumayan lah, lumayan dekat ya, berarti jauh juga. Nah, saya memilih tempat tersebut karena alasan orang tua juga sih sebenarnya, biar nggak terlalu jauh ya. Tanpa pikir panjang, saya pun datanglah ke sana. Ketika saya melihat di Google Map ya kan, saya searching dulu kan di Google Map. Nah, saya searching, kok ini tempatnya agak ke kampung gitu kan, bahkan ke kaki gunung gitu kan. Ternyata ketika saya coba gitu kan ke sana, ternyata di sana ada salah satu sekolah yang berpotensi menjadi besar, dan sekarang pun sebenarnya sudah besar ya kan. Ternyata ketika saya memilih membahagiakan orang tua, dekat dengan orang tua, ternyata Tuhan lebih berpikiran untuk membahagiakan kita. Itu mungkin lebih balasannya. Gitu, ya kan. Saya mengajar ya, perjalanan saya ya, itu mengajar di sini, kemudian saya dapat 6 bulan ya di sekolah ini. Kemudian tiba-tiba kakak saya ngajak kerja tuh di Bandung gitu kan. Jadi di Bandung, akhirnya saya kerja di Bandung. Saya berpamitan kepada pengasuh ya, kepada pengasuh pesantren. Ada salah satu kata salah satu peribahasa yang saya sampai saat ini sebenarnya masih remang-remang apa yang dimaksudkan, tapi meskipun remang-remang ya, setidaknya saya sudah bisa mengartikan sedikit demi sedikit, meskipun artinya itu iya atau enggak, benar atau salah gitu kan. Nah, beliau mengatakan, ulah moro julang alepaskan pusing. Apa sih maksudnya gitu kan, ketika saya pamit untuk resign dari sekolah itu. Dan akhirnya saya pergi ya, kerja di Bandung selama 6 bulan. Alhamdulillah tuh ya kan, saya dapat duit ya, dapat tambahan duit buat membuka usaha fotokopi. Nah, ketika saya kerja pas ke 5 bulan itu sebenarnya udah kepikir, udah teringat tuh pengasuh ya kan, pengasuh kepikir ke bawah mimpi terus ya, itu pengasuh, kok saya ke bawah mimpi terus itu kan, saya kayaknya nggak bisa nih di sini terus gitu. Dan akhirnya saya baliklah gitu kan ke sini. Dan setiap bulan itu biasanya ada acara bulanan ya. Dan saya kesini, saya biasa sohbah gitu kan, dan akhirnya apa? Akhirnya ya saya semakin mantep untuk saya resign dari pekerjaan yang kedua itu. Ya. Nah kemudian setelah resign saya dapat duit ya kan, supaya nggak terlalu jauh juga, akhirnya saya membukalah fotokopi ya di Ciamis bersama teman saya ya kan. Jadi usaha fotokopi. Nah, di samping usaha fotokopi, karena kesukaan saya ya, karena hobi saya untuk membuat tulisan-tulisan ya, maka saya bersama teman saya itu, di samping membuat fotokopi, kita juga membuka jasa tulis menulis, terutama ya teman saya itu membuat salah satu surat kabar ya, membuat surat kabar. Dan sampai sekarang pun dia masih konsen di dalam surat kabar itu, meskipun di dalam surat kabarnya bentuknya Instagram ya sekarang gitu kan. Kalau dulu itu ketika saya di Ciamis itu, dia itu suka membuat surat kabar gitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita sambung lagi di sesi yang selanjutnya ya.
biar kita nggak terlalu bosan ya. Jadi kita skip, kita potong dulu video kali ini sampai sini ya. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Jangan lupa stay tune terus ya, dan tonton video-video terbaru saya. Oke, sekian. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.